teman-teman semua, balik lagi bersama saya Julaiha Probanggreni di Ruang Bicara. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Kak Abed. Halo. Kak Abed ini adalah seorang praktisi di bidang marketing, teman-teman. Jadi kita akan berbicara tentang marketing, dunia marketing. Isinya ada branding, ada positioning, dan juga kawan-kawannya. Ya, betul. Banyak Kita akan kupas nih, Kak Abed. Kita mulai dari di era sekarang ini nih Kak Abed, ya kan udah masuk pandemi, banyak banget UKM yang pada menjerit. Tentunya hampir, bahkan kemarin saya dengar-dengar dan melihat berita itu banyak yang mati. Gimana tuh Kak Abed tanggapannya? Oke, jadi kalau kita bicara tentang UKM sebenarnya Jul ya, yang terkena imbas dari pandemi ini bukan UKM aja. Oke. Jadi banyak sekali, hampir mulai dari industri yang memang dia industri besar sampai ke yang kecil-kecil. Tapi kalau kita bicara lagi apakah dia akan mati, sebenarnya untuk saat ini yang perlu kita pikirkan itu bukan hidup dan mati aja ya, tapi strategi bagaimana kita bisa bertahan. Punya strategi khusus. Dan tentunya mungkin kita bisa bahas satu-satu tuh Kak Abed, strategi-strateginya. Ini kalau kita bicara strategi itu memang ini banyak sekali praktisi-praktisi atau pelaku-pelaku usaha dalam UKM ini sendiri memandang bahwa brand itu perlu, positioning itu perlu. Tapi dengan masa pandemi seperti ini sebenarnya kita tidak bisa bicara dari dua aspek itu saja ya. Jadi karena gini, kita bicara brand dan positioning itu adalah suatu proses yang panjang dalam menciptakannya. Sedangkan kalau kita bicara pandemi ini, dia dalam hitungan detik datang. Oke. Jadi sebenarnya kita harus mulai merubah mindset bahwa sebenarnya kekuatan kita itu pada relationship antara kita dengan customer kita. Jadi nggak hanya cuma branding, nggak hanya cuma positioning, Tidak. tapi lari ke relationship. Yes. Oke, wajib. Gimana tuh Kak Abed? Jadi gini, ada beberapa dari para pelaku UMKM yang saya lihat yang bisa bertahan justru dengan dia memaintain loyal customer-nya. Gitu ya. Jadi gini, kalau dulu masa sebelum pandemi ini masih banyak pelaku UMKM yang bekerja dengan menggunakan logik dan naluri bisnis mereka. Ya. Dengan masa pandemi ini, dua aspek ini harus ditambah. Logik, naluri dan nurani. Nah ini yang sebenarnya sedang kita butuhkan. Mungkin Jule kan dengar ya, tanggal 1 Oktober kemarin dinyatakan kita itu resesi. Yeah. Pasti banyak yang bertanya, wah ini bakal mati semua bisnis. Resesi yang kita alami ini bukan seperti tahun 98. Kondisi ekonomi memang tidak berputar. Resesi itu adalah suatu kondisi ekonomi yang tidak bergerak. Tapi penyebabnya adalah bukan karena kita tidak punya uang. Bukan para pelaku UMKM ini tidak punya modal. Tapi orang yang mau membeli produk kita ini tidak ada. Oke. Seperti itu. Jadi kalau ditanya jadi gimana Kak supaya mereka mau membeli? Nah ini yang tadi saya bilang, ini udah main nurani gitu loh. Jadi kalau pelaku UMKM ya berharap pada saya udah punya brand yang bagus. Ya orang yang mau beli nggak mau. Iya, betul. Positioningnya itu barangnya bagus. Ayo kita beli. Ya orang dia nggak mau. Iya. Jadi sebenarnya relationship, kecuali kayak saya dengan Jule gitu. Yeah. Jul, saya jual nih misalkan minuman, beli dong. Jule, ini brandnya bagus ya Kak, tapi saya nggak butuh. Tapi kalau misalkan relationship kita bagus, mau Kak, saya mau. Itu udah main nurani kan? Main nurani, tapi sebenarnya nih Kak, kalau kayak gitu apa enggak? Karena kalau maaf ya Kak, Yeah. bahasa kasarnya adalah karena kasihan. Iya nggak sih? Oke, sekarang gini, kita kan tadi bicara dengan loyal customer ya. Ada konsep yang di awal adalah loyal customer. Kita bicara loyal customer itu adalah suatu proses pembentukan yang tidak instan. Tetap kembalinya kepada produk. Jadi kalau banyak yang masih berpikir bahwa dengan branding dan positioning saya bisa bertahan, tunggu dulu. Oke. Yang Anda butuhkan tetap produk. Produk Anda sebagus apa? Nah, sehingga yang harus dipikirkan para pelaku UMKM sekarang adalah bagaimana kita selain menjalin relationship, unique selling point atau keunikan dan keunggulan dari produk kita bisa kita pertahankan. Seperti itu sih. Keunikan, keunggulan, serta servis. Yes. Betul nggak sih Kak? Betul. Betul banget nih. Terus sebenarnya keunggulannya itu apakah wajib atau berbeda dengan yang produk pesaing? Kalau kita bicara keunikan dan keunggulan dalam bisnis itu pasti
sebisa mungkin kita buat berbeda. Seperti itu ya. Jadi kalau ditanya apakah, ya itulah gunanya inovasi dalam bisnis ya. Inovasi kan merubah, meniru, atau membuat dia menjadi lebih baik. Kalau bicara inovasi ini pun sebenarnya untuk UMKM bukan hanya di produknya saja. Ya kita bicara produk ini luas nih Jo. Jadi kayak packaging, itu juga bentuk. Ini kan semua bisa kita inovasi. Walaupun barang sama, tapi mungkin bentuknya dibedakan. Betul. Oke, supaya orang melihat kok lucu ya, kok unik ya. Ya, Gitu kali kan. kita berusaha menciptakan impulse buying atau keputusan pembelian sesaat yang bisa kita timbulkan pada konsumen. Apalagi sekarang di pandemi gini kan semua serba digital Kak. Betul. Nah, mau nggak mau nanti mungkin dari segi pemotoan dari foto produknya mungkin ya. Itu berpengaruh. Juga sangat berpengaruh mungkin ya. Oke. Dan digital ini sebenarnya untuk memutus mata rantai distribusi yang panjang. Ya. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat masa pandemi, kondisi kita ini yang waktu sudah terjadi ada lockdown, PSBB. Ya. Sehingga bagaimana caranya pelaku UMKM ini mulai berpikir barang saya itu harus sampai ke tangan konsumen saya. Betul. Dengan tidak mengurangi janji yang saya berikan atau positioning itu tadi. Oke, tapi kalau misalnya untuk kayak UKM atau teman-teman yang nggak ngerti teknologi, yang nggak ngerti digital itu gimana tuh Kak? Ada satu konsep yang memang harus kita pahami bahwa yang tetap di dunia itu perubahan. Oke. Yang tetap di dunia ini cuma perubahan. Jadi kalau misalkan kita mau bertanya, gimana Kak kalau mereka tidak mengerti? Mau tidak mau kita berubah, belajar. Mau nggak mau belajar. Sudah tidak ada pilihan. Nggak ada kata terlambat ya Kak? Tidak ada kata terlambat. Jangan malu. Jangan malu, cuek aja. Cuek aja. Karena gini, yang harus kita pikirkan sekarang bukan kita untung. Bagaimana caranya kita bertahan? Bertahan dengan mengikuti perubahan, cuma itu. Nah, bagaimana supaya saya bisa mengikuti? Gunakan logika, naluri, dan nurani. Nah, ini tiga komponen yang di masa pandemi. Karena gini, adakah yang tahu apa yang kita hadapi? Tidak. Kita nggak ngelihat ini partikel COVID ini apa, ini kita tidak mengetahui. Nggak bisa kita rubah sama sekali. Sehingga yang bisa kita lakukan, kita yang berusaha untuk mengikuti semua ini. Tapi kita sebenarnya kalau misalnya bagi teman-teman milenial nih Kak yang memang kita melek teknologi, kita pengen banget berbagi ilmu ke teman-teman UKM yang memang tadi belum tahu teknologi, itu caranya gimana ya Kak? Oke. Gimana? Banyak sekali, banyak cara gitu kalau memang mau, apalagi anak-anak zaman sekarang yang nge-vlog lah dan segala macam. Saya rasa sih kreativitas anak-anak generasi milenial sekarang luar biasa. Ada beberapa juga yang sudah diskusi dengan saya kayak, Bu, saya pengen ingin buat bisnis kecil-kecilan, mulai dari dia bikin mungkin fashion, hijab, ada yang bikin nugget pisang atau apa makanan anak-anak sekarang. Nah, itu yang mereka lakukan juga mulai dari orang terdekat gitu ya. Jadi dari Instagram, dari sosial media mereka lah, Facebook, bahkan di status WhatsApp, itu udah mereka lakukan. Jadi benar-benar dari orang terdekat, lalu di media sosial nanti secara nggak langsung pada saat banyak yang beli, jadi jangkauannya semakin luas gitu ya. Bahkan kalau saya bilang sekarang UMKM itu kan terkena ya, orang itu beralih ke home economy. Iya, betul. Atau home industry. Ya, jadi dia sudah mulai menurunkan lagi standarnya. Supaya apa? Intinya adalah sekarang ini harus bergerak dulu. Ya itu yang tadi saya bilang, banyak orang punya duit, tapi memang dia nggak mau. Ibarat kata gini loh Jol, dunia ini ramai, tapi kok sepi ya perekonomian. Iya. Karena semua orang menyimpan. Itu bisa dilihat gini, beberapa hari lalu itu, kalau saya tidak salah tanggal 1 itu Bank Indonesia sendiri mengeluarkan obligasi gitu. Obligasi adalah surat hutang kepada rakyat ya. Itu ternyata kuotanya penuh. Jadi ternyata pas saya pikir berarti banyak orang punya duit. Yeah. Tapi kok nggak ada yang gerak ini loh. Nah ini yang harus kita berarti mau tidak mau antar kita ya. Kita yang harus mulai ini individu ke individu dulu. Oke, benar-benar harus dimulai dari diri sendiri dulu, baru kita bisa ngelihat bahwa perekonomian kita ini sebenarnya masih ada. Masih ada, cuma lagi beku. Iya. Cuma lagi beku. Lagi beku atau di freeze ya mungkin. Di freeze semuanya. Karena mau nggak mau ya kan. Mau tidak mau. Karena kan ada PSBB. Yes. Ada lockdown. Yes. Apalagi sekarang. Belum lagi psikologis kan. Aduh kalau saya pergi ke sini nanti kena dan segala macam. Sebenarnya itu akan memicu stres dan akhirnya kita jadi ketakutan sendiri terhadap pandemi yang sekarang ini. Oke. Tapi kalau misalnya nih Kak, kan banyak nih dari teman-teman saya yang dipecat karena pandemi. Aduh, itu cara nyemangatin mereka gimana ya? Dan sebenarnya branding, terus tadi ada positioning itu sebenarnya bisa menyelamatkan pandemi nggak sih?
mereka dari pandemi, nyelamatin teman-teman ini nih? Kalau kita bicara branding dan positioning itu langsung menyelamatkan secara langsung, saya tidak bisa bilang bahwa itu bisa, karena itu melewati suatu tahapan. Gitu ya, dalam menciptakan brand saja, belum kita mulai dari brand awareness sampai dia menjadi sebuah pilihan dan positioning itu tadi. Nah, kalaupun brand ini jadi top of mind atau pilihan terhadap konsumen, itu sudah harus dilakukan keputusan pembelian. Jadi orang itu sudah harus mencoba seperti itu. Akhirnya kita jadinya paham gitu. Kalau misalkan saya mau beli produk brandnya adalah Jule, itu udah branding di saya dan positioning itu luar biasa. Itu karena saya pernah mencoba mungkin dan melakukan evaluasi, sehingga besok-besok saya nggak perlu Jule mengeluarkan produk apapun, saya nggak mau nanya lagi. Saya udah yakin ini Jule pasti oke produknya, ya kan? Sehingga kalau ditanya apakah para pelaku UMKM atau home economy yang baru tumbuh ini harus punya brand, itu harus. Karena itu jati diri. Tetapi tetap mereka harus kembali pada keunikan dari produk yang mereka tawarkan. Mengingat persaingan semakin sengit. Betul. Bukan mereka saja yang mengalami kesusahan. Yang tadi udah kelasnya UMKM mungkin mereka turun ke bawah. Jadi pasar ini makin ramai. Gimana caranya mereka berpikir dengan produk mereka itu tadi mereka bisa unggul. Nah, itu yang harus dia pikirkan. Dan tidak harus bagus ya sebenarnya. Intinya dia punya keunikan. Bukan bagus dalam arti saya harus menciptakan sesuatu yang belum ada. Oh, tidak. Sudah ada, tapi dia punya keunikan, itu saya rasa lebih. Teman-teman, pokoknya pesan dari Kak Abed itu teman-teman harus punya keunikan, perbedaan di antara teman-teman yang lain atau pesaing-pesaing yang lain. Teman-teman jangan malu untuk melek teknologi, jangan malu untuk belajar, jangan malu untuk berbagi atau minta pendapat dengan orang-orang sekitar. Betul ya Kak ya? Karena kalau misalnya kita nggak nyoba dari sekarang, itu nggak akan tahu bahwa kita berhasil atau tidak ke depannya, gitu ya Kak Abed ya? Dan mungkin karena mindset orang-orang pemula ini, apalagi anak milenial berpikir bahwa saya kalau nggak untung nggak mau. Nah, padahal itu tidak bisa gitu. Itu saya juga gitu Kak Abed. Jadi dalam proses suatu perkembangan bisnis itu pun kita akan melewati fase kita bertahan, bahkan mungkin akan jatuh, ya. Tapi ini yang harus dijalani gitu. Nah, kalau tadi dibilang inovasi supaya saya bisa bertahan, saya punya keunikan, itu dalam hal apa aja sih Kak? Gitu ya. Pasti ada yang bertanya. Produk itu luas. Kalian mau bikin dalam bentuknya, kalian mau bermain di inovasi di harganya, kalian mau inovasi di jalur distribusinya. Jadi saya akan mengantarkan sendiri. Saat mengantarkan mungkin saya akan memberikan konsumen merchandise apa, ya kan? Itu juga bisa dilakukan. Atau mungkin dari sayanya yang cepat merespon sebagai pelaku. Nah, cara order yang lebih mudah. Nah, inovasi itu bisa dari mana saja. Karena kita tidak pernah tahu konsumen kita ini sebenarnya membutuhkan apa. Itu yang perlu ditangkap dulu. Needs, kebutuhan dia, wants-nya, keinginan, dan time. Time ini benar-benar sebenarnya untuk para pelaku UMKM yang baru mulai, itu harus benar-benar yang tadi saya bilang, nalurinya jalan di sini. Jadi ketepatan kaki melangkah dalam memulai suatu bisnis itu sangat menentukan. Seperti itu. Keren banget nih Kak Abed, luar biasa ya penjelasannya teman-teman. Nih kayaknya teman-teman ini mau lebih dalam lagi nih ngomongin tentang marketing. Kak Abed ini punya sejuta cara untuk ngomongin marketing. Enggak. Kita aja loh katanya. Intinya itu adalah sebenarnya kita keberanian sih ya. Keberanian untuk memulai. Jadi jangan, kalau kita bicara resiko Kak, tapi resiko bisnis sudah kita habis kena PHK atau mungkin saya juga pas-pasan modalnya, ya di mana sih kita nggak bermain resiko kan? Gini, jadi kalau dalam bisnis kita tidak bisa menghilangkan resiko. Betul. Tapi yang bisa kita lakukan cuma meminimalkan resiko yang ada. Jadi kalau misalkan memang berpikir untuk mulai bisnis, mulailah berani. Oke. Tapi kalau misalnya tips untuk teman-teman yang belum punya brand tuh gimana Kak? Penasaran kan? Untuk teman-teman yang punya usaha tapi saya belum punya brand Kak, terus saya mau bikin brandnya terus pakai nama apa, terus harus gimana gitu kan? Gimana tuh Kak? Gini, kalau brand itu sebenarnya jati diri ya. Jati diri. Produk itu seperti manusia. Kayak Jule ya namanya Jule. Gitu. Saya Abed, nama saya ya Abed gitu kan, dengan karakter diri masing-masing. Intinya adalah kalau kita mau punya brand itu yang paling mudah untuk menunjukkan jati diri kita. Udah pasti unik.
kadang-kadang nama saya ini Elizabeth, tapi kalau dipanggil Lisa itu kayak nggak cocok. Oh, Abet. Karena saya berpikir biasa yang namanya Elizabeth ini banyak yang dipanggil Lisa. Saya nggak mau, nggak dikenal. Nah, itu saya sendiri gitu ya, makanya mungkin dunianya masuk ke dalam marketing. Saya ciptain Abet deh. Sehingga jadi Elizabeth yang mana? Abet. Oh ya udah. Oh iya, hanya satu tuh. Hanya satu gitu kan. Terus yang kedua, dia harus familiar. Familiar. Jadi orang itu dengan cepat langsung masukin tuh. Bahkan kadang-kadang ada brand yang dia efeknya distract atau mengganggu dalam artian misalkan kita mau jualan kopi tapi namanya teh dong, itu aja sebenarnya udah ini apaan sih dia jualan teh apa kopi? Iya benar. Tapi paling tidak orang itu udah pertama kali nangkep ada loh kopi yang namanya teh dong. Oh iya benar juga ya. Nah itu hal-hal yang memang kita harus buat dan tidak perlu terlalu ngejelimet. Mungkin anak milenial ini karena efek internasional ini ya, jadi namanya yang canggih-canggih. Oh enggak, saya sih enggak menyarankan. Dan tetap sebisa mungkin mudah diingat. Intinya mudah diingat ya teman-teman ya. Mudah diingat. Dan Kak Bet, nah kita berbicara soal keseharian nih. Saya lihat nih di status teman saya. Jadi dia satu orang jualan berbagai produk dengan menggunakan satu branding yang sama. Menurut Kak Bet gimana? Oke. Yang pertama tuh kita harus bisa bedain dulu nih jual nama toko sebagai kita retailernya sama produk yang kita jual, ya kan? Jadi kalau tadi kasusnya Julia berarti dia itu bicara tokonya. Di dalam toko ini dia menjual banyak barang. Nah, perlu diingat produk ini sendiri banyak kategorinya, Jo. Ada yang mulai dari makanan, ada yang buat fashion, ada yang buat home care, obat-obatan dan semua. Saran saya sih sebenarnya nama toko dan nama produk per kategori itu kita bedakan. Kecuali dia masih bisa saling substitusi atau melengkapi. Contohnya, saat saya jualan kopi dan teh dengan kategori produk yang sama, silakan kita sama-sama minuman gitu ya, Kak? Yes, boleh. Kalau nyebrang sebaiknya dibedakan. Sebaiknya dibedakan. Misalnya saya mau jualan jilbab nih, Kak Bet. Betul. Saya menggunakan produk atau brand Jule. Betul. Ketika saya mau jual makanan, berarti saya tidak boleh menggunakan nama Jule. Sebaiknya jangan. Kalau mau dibilang tetap mencerminkan jati diri Jule tapi jadi Leju, boleh. Oh, oke. Jadi yang nggak jauh-jauh dari brand jauh-jauh. Leju. Mungkin Betul. Leju Food. Yes. Itu tinggal dibalik sebenarnya. Karena itu lini produk dari bisnis yang berkembang ya. Nah, di dalam lini produk tadi minuman itu ada varian lagi. Sejauh dia kategori dan variannya itu masih satu ya silakan. Okay. Tapi kalau dia udah berbeda jangan. Karena apa? Karena ini akan menjadi kanibalisme pada market Jule itu tadi sendiri gitu. Jadi market growth dan market share-nya tiap kategori ini pun berbeda responnya. Itu yang harus kita pikirkan. Nah, kalau misalnya kita berbicara soal perspektif atau pandangan orang yang ngebaca nih, Kak Ben. Ya. Kalau saya ngebaca teman saya yang jualan berbagai kategori, misalnya hari ini dia jual makanan, terus tiba-tiba sorenya dia jualan, misalnya jualan jilbab. Palu Gada ya? Iya, Palu Gada. Tapi kesan di saya kenapa ya Kak tercipta, kok nih orang spesialisnya nggak satu? Yes. Pasti gitu nggak sih Kak? Iya pasti begitu ya, tapi kan dia bergerak menjadi retailer, bukan dia produsen yang menciptakan barang. Oke. Iya kan, jatuhnya. Atau dia memang sudah menciptakan? Jadi dia memproduksi makanan tersebut. Oh, oke. Tapi memang mungkin si jilbab ini mereka hanya mencantumkan atau si dia ini hanya mencantumkan merek. Oh, itu nggak masalah sih. Nggak masalah. Jadi nggak masalah, itu kan namanya kita juga mencari peluang bisnis ya. Itu kan fase-fase yang dilewati. Tapi pada ujungnya tetap sekalipun Jule berjualan makanan, minuman, produk fashion dan semua, harus ada satu produk unggulan yang kita jadiin backbone atau tulang punggung. Kalau kita mau bicara bisnis ke depan. Berarti diperbolehkan. Dan sebenarnya kalau untuk teman-teman di sini yang khawatir, ya elah Jule lu jualan apa sih nggak jelas banget hari ini. Itu nggak apa-apa Nggak banget. masalah, karena Nggak masalah. Don't put your eggs in one basket ya. Jadi jangan pernah menaruh telur Anda dalam satu keranjang. Saat dia jatuh ya pecah semua gitu. Gambarnya kita pelaku bisnis pasti bermain resiko itu tadi mencoba. Boleh tetap dengan tutup kuping aja ya Kak Bet mungkin kali ya kalau misalnya. Oh itu modal utama. Itu modal utama di saat kita masuk ke dalam bisnis. Pasti ada omongan nggak enak. Sudah kan? pasti. Dari manapun, apalagi hantaman dari pesaing, Betul. wah itu luar biasa. Betul. Itu modal utama. Iya, dibilang nggak konsisten gitu kan?
akan selalu itu diterjang. Oh, oke, biarin. Tapi itu pokoknya harus diterjang Itu aja. harus diterjang karena pada dasarnya gini, modal utama adalah risk taker. Itu yang sebenarnya harus kita mulai tekankan pada diri, membreak zona nyaman kita, mengambil resiko, mulai bergerak dengan logika, naluri dan nurani itu tadi. Itu harus mulai kita biasakan sebenarnya. Itu dia tuh kiat-kiatnya teman-teman. Sama satu lagi nih Kabet. Sebenarnya kalau menurut Kabet, sebenarnya teman-teman milenial di sini yang belum bergabung atau yang belum punya usaha, boleh nggak sih Kabet kasih pandangan kira-kira mereka bisa masuk komunitas apa atau dalam ruang lingkup kategori apa di era pandemi kayak gini nih, supaya oh ternyata saya pas lo jualan di era pandemi. Oke. Kategorinya apa sih Kak? Jadi kalau kita bicara bisnis ini kan sebenarnya bukan dari sudut pandang kita saja, tapi yang perlu kita pertanyakan pasarnya ada nggak? Oke. Ya, jadi kalau ditanya gimana ya Kak, yang harus kita lihat, ya mulai gaul dalam artian mulai dibuka nih wawasan. Yang sebenarnya bisa membantu kita adalah keadaan di luar. Kita mulai melihat perilaku orang seperti apa sih. Nah sekarang kalau dalam pandemi ini semua orang di rumah. Kalau kita bicara lah masalah makan Kak, ya orang makan 3 kali sehari, bahkan kalau yang perempuan, anak-anak perempuan ini mulai yang milenial ini 2 kali kali ya. Tapi tetap ngemil ya? Tapi tetap ngemil. Lah itu tadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak pernah ada mungkin di rumah, biasanya malah kosong gitu karena semua sibuk di luar. Sekarang ini kan tiap menit mintanya ya makanan. Iya, betul. Ya kan. Terus kalau misalnya tiap menit kita mau beli pisang goreng terus juga bosan. Nanti nyarinya aneh-aneh. Nah, makanya disitulah timbul makanan-makanan baru yang mungkin bisa dilakukan oleh anak-anak ini, atau mungkin ada juga yang kerajinan tangan. Jadi kayak biasa anak-anak yang dia menyasar apa, bukan harus seumuran loh yang disasar Le. Jadi kayak misalkan dia melihat oh anak tetangga tuh udah nangis-nangis, itu hal kecil sebenarnya, pengen keluar rumah tapi nggak boleh, mulai dia membuat bisnis kecil-kecilan, mungkin beliin lem, taruh kertas, taruh mata, ada ya pernak-pernik, dibandel dalam satu dijual harga 10.000, jual ke tetangga. Terus ini buat apa? Nanti anaknya bisa buat prakarya Bu. Yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya itu adalah inovasi-inovasi atau ide-ide yang kita lihat dari luar. Jadi jangan menciptakan bisnis itu karena keinginan saya, bagusnya saya. Nanti yang beli kita yang buat, kita yang beli gitu kan. Jadinya bukan bisnis. Jadi benar-benar kita harus lihat pangsa pasarnya dulu. Pangsa pasar dan perilaku yang ada di sekitar kita dulu nih, karena memang tadi kalau berkaitan sama anak pasti kan kita punya saudara gitu kan ya Kabet ya, di situ bener jelas sih. Jadi supaya mereka betah di rumah otomatis harus menciptakan mainan kreatif tadi. Cara meyakinkan konsumen atau calon-calon konsumen kita terhadap produk yang kita punya. Mulailah dari yang terdekat. Mulailah dari yang terdekat teman-teman. Mulailah dari yang terdekat. Cari testimoni terbaik, ya kan? Posting semua ya. Keren banget nih Kabet ilmunya. Oke, terima kasih Kabet atas sharing-sharingnya pada siang hari ini. Sangat bermanfaat banget, dan ini sangat bermanfaat juga untuk teman-teman di rumah yang tadi kita sempat ya ngomongin sebenarnya apa sih yang kita bisa produksi atau kita ciptakan produktivitas di era pandemi kayak gini ya Kabet ya. Oke Kabet, tetap semangat lah pokoknya. Tetap semangat. Pesan-pesannya Badai pasti berlalu. Oke, Kabet, sampai jumpa di lain kesempatan ya Kabet. Terima kasih Kabet, sehat selalu Kabet. Dadah teman-teman.